lagi kepengen ada barang yang lucu, ada lagi diskon, mumpung diskon gitu, tinggal gesek. Kita punya kartu kredit itu sampai 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Motivation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivation Family. Hari ini saya bersama dengan Teh Intan. Teh Intan boleh kenalan dulu nih. Sebelumnya Teh Intan ini nama aslinya siapa? Terus tinggal di mana? Perkenalkan, nama saya Intan Muharamulan, tinggal sekarang di Ujung Berung. Teh Intan ini adalah istri dari temannya suami saya, dan ternyata suaminya itu kakak kelas saya di zaman SMK. Jadi masih terhubung lah, masih satu frekuensi di dunia analis lah. Dulu kan saya sekolah di SMK 13. Ternyata Kang Bayu, suaminya Teh Intan, adalah kakak kelas saya meskipun angkatannya jauh sih gitu. Nah, di sini alhamdulillah Yuli banyak sharing nih sama Teh Intan, dan ada satu hal yang ingin kita share tentang riba. Kita pengen share hari ini tentang riba, bahayanya riba dan pengalaman-pengalaman Teh Intan menghadapi itu sendiri. Nah, di sini ada kisah inspiratif dari Teh Intan yang bisa didengerin oleh teman-teman semua. Semoga menjadi jalan ikhtiar buat teman-teman juga bisa keluar dari riba itu sendiri. Gitu ya Teh? Mau nggak Teh Intan? Teh Intan pengen tanya-tanya, kan Teh Intan kemarin cerita katanya sempat menghindari riba gitu ya, dengan menjual rumahnya yang sudah dibeli, padahal udah berapa tahun gitu kan? 6 tahun masuk KPR. Udah 6 tahun masuk KPR, tapi dengan ridhonya ya udah deh, bismillah aja gitu kan. Apa sih alasan sebelumnya Teh Intan pengen ngelepas itu semua gitu, rasanya gimana? Rasanya ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya sharing dulu. Pertama awalnya pertama kita itu termasuk orang yang orang yang pengguna riba gitu ya. Dulu saya sama suami, awalnya sih suami gitu ya, yang punya beberapa berawalnya dari 1-2 kartu kredit lah gitu. Gitu. Karena awalnya juga suami dari lingkungan teman kerjanya di kantornya gitu. Setelah itu, karena ketika udah satu approve kartu kredit, maka kartu kredit yang lain tuh akan sangat mudah untuk jadi kayak nagih gitu kan? Iya gitu, dan ketika itu sales-sales kartu kredit itu sangat terus gencar mereka menawarkan, dan kadang kita nggak nawarin, hanya lewat by phone aja. Iya. Mereka langsung ngirimin kartu kredit ke rumah. Gitu. Dengan mudahnya gitu ya saat itu. Untuk mengakses kartu kredit dari awalnya itu sih, awalnya kita menginjak riba itu dari kartu kredit. Awalnya kan ngerasa enak ya gitu, lagi kepengen ada barang yang lucu, ada lagi diskon, mumpung diskon gitu, tinggal gesek. Butuh susu, anaknya lagi urgent banget butuh susu gitu, butuh apa gitu, tinggal gesek gitu. Jadi pengontrolan keuangan di keluarga pun nggak terkontrol gitu saat itu. Dan lumayan ya, dengan jumlah kartu kredit yang awalnya 1-2 dan semakin itu dan semakin nambah gitu. Dari awalnya 1-2 hingga kita punya kartu kredit itu sampai 9. Aduh, jangan diikutin lah. Ya ini juga ikhtiar ya buat teman-teman. Saya kalau yang sudah mulai punya kartu kredit, satu dulu deh gitu ya, jangan sampai nambah, soalnya satu juga jangan sih ya, maksudnya udah satu aja cukup, dan itu kalau bisa selesaikan gitu ya. Dan itu pun rasanya panas ya Teh, maksudnya kayak hawanya tuh kayak pengen beli ini beli itu terus gitu ya Teh, padahal itu bukan barang yang dibutuhkan gitu ya Teh. Lebih kayak biasanya sih banyak promo-promo dari mention kuliner, mention shopping gitu ya. Itu yang sangat menggoda sekali kan. Itu ya sekian diskon, promo kartu kredit ini diskonnya segini gitu kan. Sangat menggoda sekali gitu saat itu. Ya di awal dari kartu kredit, terus lanjut waktu itu ketika tahun 2012 kita memutuskan kayaknya kita udah pengen butuh rumah nih gitu. Anak-anak udah pada gede-gede, terus saat itu emang jarak dari rumah ke sekolah anak pun agak jauh, dan akhirnya gimana ya, kita pengen punya rumah dengan cara cepat gitu ya. Sedangkan untuk keuangan tabungan pun kita nggak punya, nggak punya tabungan apapun. Akhirnya ya kita memutuskan untuk ambil KPR. Ngambillah KPR rumah di daerah Ujung Berung gitu ya. Nah setelah itu
ngambil KPR proses-proses kita masih ngerasa aman nih gitu ya, keuangan masih ada, masih stabil lah gitu, masih ngerasa aman-aman aja keuangannya. Setelah itu ada KPR, lanjut lagi setelah KPR berapa tahun punya rumah, ada Petrizki kita tuh itu tuh beli mobil lah. Sebenarnya kalau uang dengan jumlah angka itu bisa beli mobil second tuh bisa gitu ya, dengan yang layak. Cuman ya biasa kan hawa nafsu pengennya yang grace gitu ya, yang baru, yang bagus gitu ya. Akhirnya kita ngambil cicilan mobil lah. Jadi mobil iya, mau rumah iya, kartu kredit iya. iya. Wah kan lumayan. Dan itu tapi awal-awal tuh masih gak bisa lah gitu, enggak. Awalnya kita masih bisa lah gitu. Dan suami kan punya sampingan di luar pekerjaannya gitu. Dan Allah tuh masih melancarkan itu semua gitu. Ketika itu lancar terus sama Allah diuji nih kita dengan ini usaha yang di ini agak sulit, bisnisnya udah lumayan gonjang-ganjing, dan dari sistem keuangan juga udah lumayan sangat lumayan bikin pusing. Uji ya teh. Iya diuji saat itu. Ketika itu ya akhirnya kita mikir apa ya yang salah. Oh ya akhirnya awalnya kita nggak itu kalau itu riba ya, karena kita belum gitu saat itu. Mungkin waktu itu pun ilmu itu kan masih ini ya, belum. Berarti bentar, kartu kredit dari tahun berapa teh? Tahun berapa ya? 2006 deh, 2006 2007 sampai selesai dikat. Selesai cut itu 2000 berapa ya? Kemarin 2018. 2017 sudah kita minta di cut dan minta di pelunasan tanpa bunga. Ya. Dan alhamdulillah lancar gitu. Ya selanjutnya setelah itu ya kredit rumah setelah itu akhirnya kita seringnya biasanya tutup lubang gali lubang, gesek sini bayar buat sana, gesek yang sini buat bayar sana gitu. Akhirnya kan lama-lama kok capek ya kayak gitu ya, asa ngerasain terus kayak nggak tenang gitu. Diteleponin terus kan, teleponin debt collector tiap ini udah jatuh tempo rumah bilang lumayan gitu. Sebenarnya kalau dari segi keuangan kita emang belum mampu buat beli rumah saat itu gitu ya. Kalau dari keuangan itu anggap aja keuangan yang tidak sehat. Akhirnya karena terlalu memaksakan kehendak, akhirnya waktu itu suami pernah diajakin tuh masuk ke grup camp bebas riba sama temennya. Ada grup bebas riba nih, ya terus dari situ kita ngobrol, ya kayaknya banyaknya apa sih masalah-masalah yang timbul di antara kita, terutama riba itu riba itu sangat berefeknya tuh meluas gitu, bukan hanya ke masalah keuangan saja, di masalah rumah tangga, masalah ke anak-anak, masalah ke keluarga gitu. Itu sangat berefek sekali gitu, dan ketenangan tuh kurang ketenangan hidup gitu lah ya. Kadang-kadang gitu menjadi sebuah ada aja pemicu buat timbul masalah gitu. Akhirnya kita sama-sama sadar di tahun 2017-2018 sama-sama oh ya udah bismillah kita itikad buat berhenti riba, jauhi riba gitu. Dengan waktu itu kita itikad buat ikutlah acaranya di camp bebas riba itu, acara camp 2 hari di daerah Soreang gitu. Dan hati ya teh itu pasti lebih ke keyakinan nggak sih teh? Ya itu sih lebih ke keyakinan dari dalam diri kitanya gitu. Kita harus yakin gitu. Kalau kita nggak yakin, kalau setengah-setengah semua nggak akan ada gitu, nggak akan bisa terwujud gitu. Terus balik lagi nantinya. Iya, tergoda lagi gitu. Tobat sambel gitu. Nah, gitu betul. Tobat sambel gitu. Iya. Terus nanti teh kan mungkin ada pertanyaan juga, gimana teh cara nutupin lubang-lubangnya itu, dengan cara apa nih? Menjual sesuatu kah yang sudah dimiliki atau gimana? Nah, ketika itu udah jumlah hutangnya udah lumayan numpuk nih, sampai berapa ratus juta lah gitu, lumayan. Akhirnya kita dengan sedikit-sedikit melunasi ya. Kalau yang untuk kartu kredit waktu itu statementnya kita kasih ilmunya adalah dengan cara ini, kita nutupin hutang kita udah tutup kartu kreditnya dan minta tanpa bunga. Bisa itu teh? Bisa, itu dicicil tiap bulan. Jadi misalnya kalau jumlah pokok kartu kreditnya itu 5 juta lagi, kita
kita minta untuk 2 tahun dengan tanpa bunga itu bisa ke banknya diajukan. Oh gitu. Ada beberapa kartu kredit yang dulu kita ada kita kredit bisa menyelesaikan. Nah, itu butuh berapa lama teh proses menyelesaikan semua, nutupin apa ya, ngeklos kartu kredit? Kartu kredit itu baru beres di kemarin, beberapa bulan yang lalu. Berarti selesainya bertahun lumayan. Ya lumayan bertahun-tahun karena bertahap gitu. Bertahap kita satu-satu dulu. Kita mau nih dengan istilahnya kalau di kita tuh karena kalau di riba itu ada beberapa cara ya. Yang pertama bisa diamputasi total semuanya. Jadi kita potong semua yang akses riba kita dan bisa dirawat inap. Kalau rawat inap itu Apa tuh, Teh? apa ya? Kalau bahasa di Kayak rumah sakit. kalau di orang-orang riba biasa gitu. Pilih amputasi apa rawat